Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Perkembangan agama Kristen ini tidak dapat dilepaskan dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bersamaan gelombang kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol, datang pula para misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Aktivitas pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dalam kenyataannya, agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang di berbagai daerah, bahkan di Indonesia bagian timur seperti Papua, Minahasa, Timor, Nusa Tenggara Timur, dan juga daerah Tapanuli di Sumatera, agama Kristen menjadi mayoritas. Harus diakui bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah membuka jalan bagi perkembangan agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik yang selanjutnya disebut Katolik. Orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan yang selanjutnya disebut Kristen. Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa pada abad ke-16 telah terjadi penjelajahan samudera untuk menemukan dunia baru. Oleh karena itu, periode ini sering disebut sebagai The Age of Discovery. Kegiatan penjelajahan samudera untuk menemukan dunia baru ini dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyannya Gold, Glory, dan Gospel. Dengan motivasi dan semboyan itulah, maka penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Minimal secara politik, kegiatan para misionaris dalam menyebarkan agama Kristen menjadi lebih lancar. Setelah menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis kemudian meluaskan wilayahnya ke Kepulauan Maluku dengan maksud memburu rempah-rempah. Tahun 1512, pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu, di Pulau Ambon, Kepulauan Maluku. Pada waktu itu, perdagangan di Kepulauan Maluku sudah ramai. Melalui kegiatan perdagangan ini pula, Islam sudah berkembang di Maluku. Kemudian datanglah Portugis untuk menyebarkan agama Katolik. Berkembanglah agama Katolik di beberapa daerah di Kepulauan Maluku. Para penyiar agama Katolik diawali oleh para pastor. Pastor yang terkenal waktu itu adalah Pastor Franciscus Xaverius SC dari Ordo Yesuit. Ia aktif mengunjungi desa-desa di sepanjang pantai Le Timor, Kepulauan Lese, Pulau Ternate, Halmahera Utara, dan Kepulauan Morotai. Usaha penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, seperti Flores, Solor, dan Timor, agama Katolik berkembang tidak terputus sampai sekarang. Berikutnya juga berkembang agama Kristen di Kepulauan Maluku, terutama setelah VOC menguasai Ambon. Pada waktu itu, para Zendeling aktif menyebarkan agama baru ini dengan semangat Piesme, yakni menekankan pertobatan orang-orang Kristen. Penyebaran agama Kristen ini juga semakin intensif saat Raffles berkuasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang pesat di Indonesia bagian timur. Agama Katolik juga berkembang di Minahasa setelah Portugis singgah di tempat itu pada abad ke-16. Penyebaran agama Katolik di daerah Minahasa dipimpin oleh Pastor Diogo de Magalhães dan Pedro de Mascarenhas. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1563, yang dapat dikatakan sebagai tahun masuknya agama Katolik di Sulawesi Utara. Tercatat pada ekspedisi itu, sejumlah rakyat dan raja menyatakan masuk agama Katolik dan dibaptis. Misalnya, Raja Babontehu bersama 1.500 rakyatnya telah dibaptis oleh Magalhães. Agama Kristen juga masuk dan berkembang di tanah Minahasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah timur Kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara, dan tanah Batak di Sumatera.
Singkatnya, agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Batavia. Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa perkembangan agama Kristen di Indonesia secara intensif terjadi saat pengaruh kekuasaan orang-orang Barat, yaitu Portugis, Belanda, dan juga Inggris semakin kuat. Agama Kristen kemudian berkembang tidak hanya di Indonesia bagian timur, tetapi juga di berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa. Perkembangan Kristen Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari peran Kiai Sadrah. Dalam petualangannya mencari keyakinan agama, akhirnya ia memeluk agama Kristen setelah dibaptis pada tahun 1867. Ia kemudian mengembangkan Kristen Protestan dalam kandungan budaya Jawa. Ia bebas mengembangkan agama Kristen Protestan dengan budaya Jawa. Pengikutnya pun semakin banyak. Kiai Sadrah juga tidak mau tunduk dan bahkan kemudian memisahkan diri dari gereja Protestan Belanda. Ia tinggal dan mengembangkan Kristen Protestan Jawa ini di desa Karangyoso, sebelah selatan Kutoarjo. Banyak pengikut Kristen Jawa ini di Jawa Tengah.